الفاتح إلى سيدنا الشيخ إلى روح سيدنا حبيب موار بن عبد الرحمن العطاش والشيخ علي باراش، وثم إلى سيدنا حبيب علي بن حسن العطاش، وثم إلى الشيخ محمد متوالي شعراوي وأصولهم وفورهم أجمعين، وثم سيدنا حبيب محسن بن علوي السقاف والحبيب علوي بن طه السقاف، وثم سيدنا حبيب صالح بن عبد القادر الحامد والهبابة والحمد بن محسن السقاف، وثم سيدنا حبيب محمد بن إدريس السقاف، وثم إلى سيدنا وليد محمد بن عبد الله السقاف وأصولهم وفورهم أجمعين، وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم ولمن أمر هذا المسجد سابقا ولاحقا، وإلى أرواح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Was-su'alul matruh. Dan ada satu pertanyaan yang tertinggal, yang belum terjawab. Bimada, kenapa raddat Maryamu alaihassalam, Siti Maryam itu menjawab pertanyaan dari Nabi Zakaria. Ya. Jawab apa? Qalat, ini firman-Nya Allah menceritakan Siti Maryam mengatakan, Siti Maryam menjawab ketika Nabi Zakaria bertanya, anna laki hadza, ini makan apa, buah-buahan ini engkau dapatkan dari mana? Jawabannya Siti Maryam, qalat huwa min indillah. Siti Maryam menjawab, huwa, ini makanan, ini buah-buahan, ini makanan atau ini buah-buahan, min indillah, dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki man yasha'u, kepada barang siapa yasha'u, Allah menghendaki, bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan sama sekali. Surat Ali Imran ayat 37. Idzan, kalau memang seperti itu, fatalaqatu qudratillahi la yahkumuha qanun. Kalau memang seperti itu, kemutlakan ketentuan Allah, kemutlakan ketentuan Allah, la yahkumuha qanun, aturan itu tidak bisa mengatur itu kemutlakan ketentuan Allah. Nah, ini segala sesuatu di muka dunia ini sunnatullah yang banyak dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya sebab musabab. Kalau ente makan, ente kenyang. Kalau ente haus, ente minum, hilang hausnya. Itu merupakan sunnatullah. Itu gonun, aturan. Tapi aturan atau gonun itu tidak bisa untuk ngatur kemutlakan Allah, kemutlakan ketentuan Allah. Kalau kena sebab musabab itu berhadapan dengan firman Allah, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, kalau Allah menghendaki sesuatu jadilah, maka akan jadi, hilang tanpa proses. Gonun ini, aturan ini atau sunnatullah ini bisa berlaku. Ini makna. Jadi gonun ini jadi fa'ilnya, la yahkumuha gonun. Gonun
tidak akan menghukumi itu kemutlakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gak iso. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ngakui akan hal tersebut. Makanya kita ini percaya akan adanya amrun khariqul ada, urusan yang tidak sesuai dengan kebiasaan, yang berbeda sama kebiasaan. Ada, ngakui kita. Kenapa? Karena terkadang sunnatullah tidak berlaku, hukumnya Allah, ketentuan yang biasa berlaku tidak bisa untuk membatasi dari qudratullah, kemutlakan qudratullah. Paham ini? Lakot lafatat Maryamu Zakaria alaihissalam, benar-benar lafata itu nabbaha, Siti Maryam mengingatkan kepada Nabi Zakaria. Ya. Makanya di sini Pak, semuanya itu jangan kita merasa hebat. Maaf, meskipun di hadapan murid kita sendiri, meskipun di hadapan anak kita sendiri, kadang-kadang kebenaran muncul dari situ. Kita katakan, apa enak wis diem itu, kecil atau jangan gitu. Jangan. Kadang-kadang kebenaran bisa muncul dari dia. Banyak ulama-ulama besar, karena kewibawaan Mekah Medina ketika mereka tadi itu masuk di Masjidil Haram, ya, masuk sholat tahiyat sholat tahiyat masjid. Setelah salam ada anak kecil datangi, ente sholat apa katanya? Sholat tahiyat. Loh, ente tidak tahu apa? Kalau untuk masuk Masjidil Haram itu bukan sholat tahiyat, tapi tahiyatnya itu berupa apa? Tawaf. Itu imam besar diingatkan seperti itu. Si imam tadi itu kata-kata, oh iya benar, jazakumullah khair. Siapa yang negur ini? Anak kecil. Makanya kita jangan pernah nyepelekan. Ini sekarang ya, ya kan? Ini Siti Maryam yang ngasuh Nabi Zakaria, yang mencukupi, memberikan sandang, pangan, papan melalui Nabi Zakaria. Tapi Nabi Zakaria ada mentang-mentang. Kalau memang ini betul omongannya diterima. Nah, ketika Siti Maryam tadi itu menjawab qalat huwa min indillah, itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya Siti Maryam menginginkan untuk mengingatkan bahwasannya kepada Nabi Zakaria ila talaqatil qudrah, kemutlakan ketentuan Allah. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Nabi Zakaria tidak tahu tentang kemutlakan ketentuan Allah? Tidak mungkin. Beliau siapa? Nabi, bahkan beliau Rasul. Cuman Allah menjadikan Siti Maryam menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Zakaria. Ya, sekarang kemutlakan ini juga terjadi sama Nabi Zakaria. Apa itu? Fada'a Zakaria Rabbahu. Ya, Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya Allah fi qadiyati, di dalam ketentuan la tanfa'u fiha, yang tidak ada faedahnya, fiha dalam ketentuan, illa kecuali apa? Talaqatul qudrah, kecuali apa? Kemutlakan ketentuan Allah. Nah, sekarang Nabi Zakaria juga berdoa. Doanya ini lepas dari yang namanya hukum yang berlaku. Beliau berdoa dengan apa? Dengan mengandalkan kemutlakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita orang perlu itu. Ini Beb, tidak mungkin Beb. Ente bilang tidak mungkin. Allah menjadikan seperti itu. Lihat bagaimana ada seorang namanya Surakoh yang ngejar Nabi itu, yang Nabi akan hijrah, sampai kendaraan Surakoh tadi itu masuk ke dalam bumi, dipegang gini, minta maaf, dilepas lagi, ngejar lagi, sampai ketiga kali katanya Nabi, kalau kamu terus seperti ini, bukan cuma
kaki kudamu yang akan dipegang oleh bumi, seluruh badanmu akan dipegang oleh bumi. Ya, aku minta maaf katanya. Kemudian apa? Nabi katakan apa? Kamu ngejar aku ini kan Nabi loh Mbak. Nabi dibuat sayembara, yang bisa menangkap Nabi hidup atau mati 1000 onta. 100 apa 1000 onta. Diberikan hadiah besar. Apa yang terjadi ketika itu? Katanya Nabi, kamu tidak perlu seperti itu. Nanti suatu saat mahkotanya Kisra akan berada sama ente. Pak, mahkotanya Kisra loh. Iki zaman dulu itu daerah Kisra itu adidaya. Apakah mungkin Surakoh yang model seperti itu? Tidak, bukan orang pemerintahan, bukan ini, bukan apapun. Tapi Nabi mengatakan apa? Nabi menyampaikan kepada Surakoh tadi itu, kamu jangan ngejaran. Ono opo? Ente dapat hadiah kecil seperti itu. Jangan, kasarnya begitu. Nanti mahkota Kisra akan ente pegang, akan ente pakai nanti. Apa yang terjadi? Setelah Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar menjadi khalifah, kekuasaan hebat, luas, sampai negara-negara besar adidaya Persia, Roma, semuanya ditundukkan Kisra ini juga. Ketika itu Suraqa ikut dengan Sayyidina Umar. Setelah itu ditundukkan, mahkotanya dipegang oleh Sayyidina Umar, dilihat oleh Suraqa. Ngomongin Nabi, apakah akan dipakai sendiri? Tidak. Katanya Sayyidina Umar, pakaian kamu yang berhak. Nangis Suraqa. Apa? Eling dulu kejadian. Makanya kita doa, jangan pernah mengatakan tidak mungkin Beb, sulit lah, jangan. Godiahnya Allah ya, tapi jangan sampai menjadikan godiah, ketentuan yang Allah berikan tadi itu seolah-olah menutup sudah. Tidak mungkin karena sebab musabahnya seperti ini, karena sunatullahnya seperti lah. Ini lihat, Nabi Zakaria berdoa bukan ngandalkan ketentuan Allah, tapi ngandalkan kemutlakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ingin punya anak. Nabi Zakaria ingin punya anak, padahal fahuwa rajulun ajuz. Beliau ini seorang laki-laki yang sudah tua. Laki-laki sudah tua, guys ya. Kemudian wamra'atuhu ajuzun wa akir. Bukan cuma itu. Istrinya Nabi Zakaria itu tua. Bukan tua tok, mandul. Ya apa ini? Wis tua mandul. Perempuan jangankan mandul, tua aja sulit punya anak. Ini bukan tua lagi, tua mandul. Nabi Zakaria dalam keadaan tua. Ya apa? Wajuri dua ladan. Ingin punya anak. Ayo, ngomong kon. Secara ilmu kedokteran, 40 tahun itu perempuan itu sudah dah head, sulit. 50 tahun itu mana masa monopause, menteri apa monopause tahu apa? Ini dan itu dan lain sebagainya. Taib, ente gunakan tidak ada masalah. Ente gunakan tidak ada masalah. Cuma ojo keyakinan loh. Kalau ente keyakinan, jadi kayak iya Allah. Amin. Itu. Apa yang terjadi? Hada godiyatun diddu gawanil qaul. Ini ketentuan Allah bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku di muka dunia. Tidak berlaku di muka dunia, bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Li'annal injaba la yatimmu illa fi waqtas syabab. Karena apa? Memiliki anak tidak mungkin terjadi, Pak, kecuali apa? Waqtas syabab. Ketika dalam keadaan apa? Muda. Wa idza kabura rajulu wa kaburatil mar'atu la yanjabani. Kalau memang si laki-lakinya tua, si perempuannya juga tua, ya klop sudah. Ya tinggal nunggu waktu. Lek bosan kita orang kan, sudah jangan pikiran duwe anak wis kita orang wis usaha balak-balik wis kesel, wis duwe kono kene, amalan wis tak lakoni, wis tak meneng adik,
Wis ngenteni apa Mas? Ya ngenteni pengumuman sapa dhisik kono apa aku sing mati. Ana apa kon ngono iku? Jangan. Ya apa Mas? Kita harus sudah lama tidak punya anak. Aku disampean kawin maneng kok. Kan ngono biasanya. Ndak curhat iki kita antem iki kon. Iya kan? Kan ngono. Jangan kalau sudah perempuan ngomong gitu Pak, jangan ngomong, iya makanya aku ngeluh pisang, kok jangan Pak, acur sih hatimu, memang kurang ajar temenan kok nih. Harusnya gitu kan, ojo khawatir, ya ojo khawatir, semuanya akan diberikan oleh Allah. Ana yakin aku akan punya keturunan dari kamu. Ngono Pak, yo seneng, moro metu kopine. Iya, lah kon ndak, yo irus diantemno kon. Iya, ini secara gawani tidak masuk. Lagi. Iya kok meneng tok kok kelebihan jin. Aku lek cerita, Pak, ana sing guyokno, ndak guyu iku wedi aku, Pak. Iman ndak paham, iman kelebihan jin. Wis ngono to. Allahumma shalli ala Muhammad. Li'anna al-injab la yatimu illa waqti syabab ya. Kemudian apa? Kalau laki-lakinya sudah tua, perempuannya juga sudah tua, maka tidak akan terjadi fama baduka. Jalan ya, fama baduka idza kanat zaujatu asasan akhiron. Terus bagaimana? Bukan cuma tua, istrinya itu dalam keadaan mandul, sudah tua mandul. Ya apa? Lam tanjab wa hiya syabatun wa zauja syab. Kalau mandul itu, meskipun si istrinya masih muda, suaminya ini masih muda, tidak akan punya anak, apalagi sudah tua mandul. Fakaifa tanjab wa hiya ajuzun wa zawjuha ajuz. Terus bagaimana akan punya anak, akan terkabulkan doanya berupa apa? Anak. Sedangkan istrinya tua, suaminya pun sudah juga tua. Ya apa? Hadihi mas'alatu biddul gawani. Ini masalah bertentangan dari hukum yang berlaku. Allati yang tahkumul bashar. Yang hukum tadi itu menghukumi al-bashara manusia. Hidup di muka dunia. Bertentangan tapi. Dibuat terbalik oleh Allah. Walakinallaha wahdahu al-qadira ala ayyatiya bil qanun wa didduhu. Tapi Allah Subhanahu wa taala waditihi bil qanuni waditihi. Tetapi Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha mampu mendatangkan aturan-aturan bertentangan dengan aturan. Allah yang buat aturan, Allah yang membalik itu aturan. Walidzalika, atas dasar ini, apa ini? Sya'a, Allah menghendaki ayyarzuqa, memberikan Zakaria kepada Nabi Zakaria bil waladi, dua anak. Nabi Zakaria dua anak. Siapa anaknya? Nabi Yahya. Nabi Yahya. Paham ini? Waqad kana, dan seperti itu ada faruzika Zakaria bi ibnihi Yahya. Ketika itu Nabi Zakaria mendapatkan rizki oleh Allah, diberikan oleh rizki oleh Allah berupa anaknya Nabi Yahya. Orang kalau tidak mantep masalah ini Pak, tidak percaya karo karomah, tidak percaya. Lek ngene kudu ngene, lek ngene kudu ngene. Makanya guru-guru kita yang soleh mengatakan apa? Kapan kita menyempitkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menyempitkan ketentuannya. Tapi kalau kita melebarkan dari ketentuan Allah, dari pengharapan yang baik kita sama Allah, dilebarkan sama Allah, jangan khawatir. Tidak masuk dalam akal, apa nih tidak masuk dalam akal? Akalmu tidak masuk. Karena apa? Akalmu kecil. Tapi ini yang buat akal, yang buat semuanya. Tidak mungkin terjadi. Faham ini Pak? Semoga mantap keimanan Pak, insyaallah. Idzan kullu syai'in fi hadzal qaun bismillah. Kalau memang seperti itu, ya sudah.
Kulla syai'in, segala sesuatu fi hadzal qaul. Di apa? Di bumi ini, di ciptaan ini, di makhluknya ini semuanya bismillah. Dengan nama Allah. Yatimmu bismillah, sempurna dengan nama Allah, wa bi'idnim minallah, dan dengan izin dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-kaunu tahkumuhu. Al-kaunu tahkumuhu. Al-asbab. Al-asbabu ni'amun. Ya. Bumi ini menghukuminya sebab-sebab. Jadi sebab-sebab ini menghukumi atasnya. Berbagai nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya aturannya memang. Ya tadi itu. Kalau kepingin sehat, makan yang bergizi ya. Ini, itu. Kalau ini harus ini, karena kalau enggak akan gini. Jalani aja, tidak ada masalah. Tapi jangan terkungkung sama itu. Kenapa? Walakin iradatallahi fauqa kullil asbab. Tetapi keinginan Allah di atas segala sesuatunya, di atas sebab-sebab semuanya. Allah menginginkan, yo tembus. Tembus. Mana Pak ceritanya? Lihat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah dalam keadaan terusir, dalam keadaan disayembarakan untuk dibunuh, sampai sembunyi di gua Thur. Model seperti itu sudah. Andai saja orang kafir nyunguk kelihatan. Kemudian apa? Sampai Nabi ketika itu berada di kota Madinah berapa tahun? Setelah beberapa tahun di kota Madinah, kembali ke kota Mekah bawa 10.000 pasukan. Lek Nabi gelem, yo dijur iku. Tapi ndak. Antum tulaqo, katanya Nabi. Kamu semuanya bebas. Aku kesini bukan mau balas dendam, ndak. Ana cuma mau melaksanakan ibadah haji, titik. Duduk ale balas dendam aku. Duduk sifatku. Itu. Sudah. Segala sesuatu yang dilaksanakan manusia kepada kita yang tidak baik, kembalikan sama Allah. Jangan pernah doakan kejelekan. Ojo tak saken. Doakan kebaikan. Dituan sing apik semoga jadi baiknya, semoga jadi ininya. Itu toh. Selesai urusan. Urusan nanti itu Allah akan ganti sama kita, jangan khawatir. Paham? Kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan mantap ngono ya dadi. Tidak mantap ya ndak iso. Di antara sahabat itu ketika pertempuran, ketika ngadepi musuh itu, mereka ini banyak kelihatan musuh seperti itu, sering mereka itu diantaranya noleh ke Rasulullah. Noleh lagi. Ada yang bertanya, ente kenapa kok sering ngelihat Rasulullah? Lek bosor kita orang, apa wedi dah. Ente kelihatan musuh banyak itu. Katanya sahabat, enggak, bukan itu. Ketika anak kelihatan musuh ini banyak depanku, secara akal enggak masuk. Cuman untuk mantapkan jiwaku, aku ngelihat wajahnya Rasulullah. Ketika aku ngelihat wajahnya Rasulullah, hilang segala keraguan untuk ngadepi musuh. Dan anak yakin kita pasti akan menang, pasti. Makanya aku sering ngelihat wajahnya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Lah kita orang ya apa kok sekarang ini? Enggak ada, Beb. Bagaimana, Beb? Mau ya kodotan gimana? Ya semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi misalnya. Perbanyak selawat. Ya selawat to sing akeh. Ono sesuatu yang tak ingin selawat wis sing akeh. Al-Quran jalan, dan pokoknya di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Paham ini? Anta hina tabda'a kulla syai'in bi ismillah ka'annaka. Ya, kamu ini kalau memang ketika kamu ini memulai segala sesuatu dengan nama Allah, ka'annaka taj'alullaha, maka seolah-olah engkau menjadikan Allah fi janibika, di sisimu, dekat denganmu. Kalau kamu segala sesuatu baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim terus seperti itu, maka seolah-olah kamu menjadikan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di sisimu. Apa itu Allah? Yu'inuka, akan bantu kamu. Gitu. Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, dan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, annahu, sesungguhnya, allamana, Allah ngajarkan kepada kita, annabda'a kulla syai'in,
Kita memulai segala sesuatu bismillah. Diajarno. Mau masuk kamar mandi baca bismillah, mau makan bismillah, mau itu, mau ini, mau itu bismillah semuanya. Kenapa? Li'annallaha huwal ismul jami'. Karena Allah itu merupakan nama secara keseluruhan di sifatil kamal subhanahu wa ta'ala, untuk seluruh sifat kesempurnaan. Maka lihat golek jimat aja adu-adu. Kon lek yakin bismillah tembus. Bisa yakin bismillah tembus. Tapi coba. Aja coba lek kepepet. Aja. Lek kepepet to, moro-moro kon ngarepe truk bismillahirrahmanirrahim. Yo, sampel iku jenenge. Hah? Ada di kitab Ghara itu diceritakan gini, Pak. Ada seorang perempuan. Perempuan ini subhanallah, kadang-kadang Pak, kadang-kadang pasangan suami istri itu kadang-kadang si suaminya soleh, istrinya fajiro. Kadang-kadang juga dibalik, istrinya solehah, si suaminya fajir. Cuman kalau orang punya iman ndak akan ngatakan apa, mosok yuk oleh koyok ngunu, ndak tepak blas ini, ndak. Kalau orang punya iman ngatakan apa? Di antara ada satu orang pernah ngatakan gitu, ngomong apa sama kita orang katanya, kalau dia ndak dapat anak, terus dia dipegang orang lain, bagaimana nasibnya dia? Kesian. Mungkin Allah menjadikan dia seperti itu supaya aku bisa ngayomi dia, untuk ngajar kesabaranku. Itu jawaban orang punya iman, Pak. Punya iman. Makanya, ya semoga dijaga oleh Allah ya. Kalau kita masih punya istri misalnya, kok repot beb si Adil. Jangan dikatakan, pamang fajiro, aku ndak pantas oleh kon. Wayai aku, ojo, jangan. Dalam hati, katakan, ya Allah, dia mungkin seperti ini, dalam keadaan seperti itu, aku dipilihkan, aku sekarang berjalan, belajar ilmu, mungkin Allah menginginkan aku narik dia. Kalau sampai tak tinggal, sakit nih kita bahas. Lah ini kejadian seperti itu. Si lanang fajir, ahli maksiat, sing wedok solihah, si istrinya solihah, tidak berbuat sesuatu kecuali apa? Kecuali baca bismillah. Si lanang buangkel loh. Iki bentino bismillah tok, hati-hati lah. Kadang-kadang itu kan gitu kan ya. Bojoke bentino rukuan tok ae kesel lho, maca Quran tok ndak mari-mari. Loh, jangan dukungan. Berapa banyak suami menginginkan bojonya sholat gak sembahyang sih an. Ngerti ya? Dawa pembahasannya dawa wis. Aku weruh sing di benakmu iki weruh wisan. Beb misale ngene iso. Ini bukan bahasan begini. Pokoknya yang jelas, kalau kelihatan istri seperti itu syukur ya. Ini si suami bangkel, bantino bismillah tok ae ngelu wau. Akan menghinakan. Akan membuat memalukan dia. Dilihat si istrinya itu naruh uang, Pak. Naruh uang. Dilihat sama suaminya. Sehari istrinya pergi, uangnya diambil. Dilemparkan kalau tidak salah di sumur atau di laut gitu, dilemparkan, dibuang. Berlalu si suaminya nanya, Dek katanya, Dek, oh ya, tak ono tapi Dek tak ono, ya itu, istriku katanya, iya. Uangmu mana katanya? Oh ada, kenaikan. Di mana? Itu di tempat penyimpanan katanya. Oh iya. Coba ambil lagi pinta warna. Oh iya. Tanam ya. Subhanallah, si perempuan ini menjulurkan tangannya sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dijepit, metu, tek, duwe ono. Kaget sing lanang. Iki Mas, jangan betul duwe. Iki betul. Bengong, doh. Dapat dari mana itu katanya? Anak kan taruh di sini. Nangis sing lanang. Ngopo? Sepurane, Dik. Ternyata kon wali ini Allah lek ngono ya. Ndak wurung wis. Ndak kawin maneng, Dik. Ndak. Apa yang terjadi katanya? Anak ini tujuan seperti ini katanya. Ini itu diceritakan katanya. Oh iya. Makanya Mas, segala sesuatu itu kalau baca bismillah Allah ngasih kebaikan. Ikut ceritane, Pak. Ceritane.
ketika si perempuan tadi itu menjulurkan tangannya untuk ngambil uang tadi itu, uang tidak ono, tapi karena dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ketika mengucapkan seperti itu, apa yang terjadi? Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk cepat meluncur ke bumi. Katanya malaikat Jibril, tidak pernah aku turun dari langit secepat itu. Dan tidak bosan kita orang, Pak, ya bosan kita orang duwe pengawal ngono, pas pengawal ngene iki ditangeni, cepetan, uyo siap, mudun, wes ngambil itu uang, anak lupa apa di dalam sumur, apa di lautan, itu diambil seret, langsung diletakkan di tempat itu. Dek. Jadi sebelum tangannya itu nyampe, duit wis ono. Paham ini? Hah? Makanya bismillah, coba tiba-tiba. Beb, sekarang ya apa beb, buronan disebar semuanya. Wis talali. Kita orang ini saya kabeh korban media wis. Ndak kone, ndak aku nih podo. Wis ya podo. Sejadah nggawa dhewe, ngumbian nggawa dhewe. Gara-gara apa iki? Ayo kon, aku weruh kon ngrasani aku. Mosok aku nggo tak wong dhisik kon. Ini semuanya korban media. Wis ah. Ya kita akui lah, mungkin ada yang meninggal, kita semoga dirahmati oleh Allah. Cuman framingnya di otak kita orang tidak karu-karuan wis. Sampai sejadah itu. Padahal mau disemproti kabeh, ndak wis wedi aku. Gawe dhewe. Mengabdi suka manis bayang, ayo tak semprot mana ndak enak aku. Ndak enak. Nah mungkin wis tak kena wis apa. Nah, beb ya apa beb ya, buronan disebar gini. Le, ojo bingung. Usaha yang betul. Tutup yang betul. Ketika nutup kunci, bismillahirrahmanirrahim. Nutup apa? Pintu rumah, bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim. Keluar, bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Selesai. Tidak akan terjadi sama apapun. Ada juga cerita seorang perempuan yang dia tadi itu terus mengucapkan kalimat Allah sampai dia itu disuruh masuk ke dalam tungku yang besar. Tidak apapun. Ya, tapi jangan dicoba. Kok mulai kompor dirukno bismillahirrahmanirrahim. Ya kobong. Iku atraksi jenenge. Jadi Allah tahu bahwasannya kalimat Ismullah ini sesuatu yang besar. Secara keseluruhan merupakan kesempurnaan yang sempurna. Makanya Allah mengajarkan sama kita segala sesuatu baca bismillah, maka insya Allah akan diberikan oleh Allah apa-apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah 10:30, jadi kita cukupkan ya. Kenapa kok panjang? Nanti aja. Saya kok perlu opo kok pendek ya. Nanti aja kenapa cukup, insya Allah. Semoga yang sedikit ini Allah memberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbana